Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam, Shalom, salam sehat. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kebaktian hari Minggu tanggal 12 September 2021 ini kita mulai dengan tema gunakan lidah untuk menjadi berkat. Sebelum kita mulai, kita terima warta gereja seperti apa yang telah kita terima dalam media sosial tiap blog kita masing-masing atau yang terpampang dalam layar berikut. Mari kita simak bersama-sama. Demikian warta gereja yang kita sampaikan 12 September 2021, dan marilah kita mulai kebaktian ibadah minggu kedua ini dengan tema gunakan lidah untuk menjadi berkat. Kita masuk dalam panggilan beribadah. Jemaat dimohon untuk berdiri. Kita nyanyikan bersama PKJ 13 ayat 1. Kita masuk rumahnya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus,
Ibadah ini berlangsung dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dialah sumber pertolongan dan kekuatan kami. Kasih karunia Tuhan ada pada saudara-saudara. Dan ada pada saudara juga. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Marilah kita nyanyikan pujian Kidung Jemaat 1 ayat 1 dan 2. Haleluya, pujilah. Kita masuk dalam pengakuan dosa yang diambilkan dari kitab Mazmur 19 ayat 8 sampai 14. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis
daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita menerima berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9 yang demikian firman-Nya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Kita pujikan dari PKJ 14, kunyanyikan kasih setia Tuhan. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita akan menerima firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan menghadap Tuhan di dalam doa. Mari saya hantarkan. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, menghampiri tahta-Mu dengan penuh ucapan syukur pada pagi yang indah ini. Engkau telah berikan hari yang baru bagi kami, dan biarlah kami awali hari baru ini dengan memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hidup dan kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Dan Tuhan, di pagi yang indah ini juga Tuhan, kami rindu akan sapaan firman-Mu. Berfirmanlah pada pagi hari ini, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang memampukan kami, sehingga kami dapat melakukan firman-Mu di dalam hidup dan kehidupan kami sehari-hari. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari ini ada beberapa bacaan yang sudah ada di dalam liturgi Bapak Ibu. Terkhusus kita akan mendengarkan firman yang akan kami bacakan, terambil dari surat Yakobus bab 3 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Yakobus 3 ayat 1 sampai 12, demikian firman Tuhan dengan judul Dosa Karena Lidah.
Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara semua. Shalom. Pripun pawartos Bapak, Ibu, Saudara semua. Semoga kabar baik, salam sehat dan tetap semangat selalu. Tema ibadah pada pagi hari ini adalah gunakan lidah untuk menjadi berkat. Dan firman Tuhan telah kita dengarkan dari Yakobus 3 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Bapak, Ibu, Saudara, ada istilah lidah tak bertulang. Lidah tak bertulang, sehingga lidah sangat mudah mengeluarkan banyak sekali kata-kata. Meski tidak bertulang, lidah ini dapat menghancurkan sesuatu yang kuat. Dan lidah itu tidak pernah lelah. Jadi lidah kita itu tidak pernah merasakan lelah, Bapak Ibu.
Pada kenyataannya, lidah manusia ini merupakan bagian anggota tubuh yang kecil. Sebagian dari tubuh kita yang ukurannya itu kecil. Untuk ukuran lidah laki-laki itu rata-rata 8,5 cm. Sedangkan untuk lidah wanita itu adalah rata-rata 7,9 cm. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa mengukur lidah masing-masing ya, berapa senti. Kecil, termasuk kecil, tapi dapat berpengaruh yang besar sekali. Ada istilah mulutmu adalah harimaumu. Segala perkataan yang keluar dari mulut kita, apabila tidak dipikirkan terlebih dahulu, akan dapat merugikan diri kita sendiri. Maka ada lagu di dalam sekolah minggu, hati-hati gunakan mulutmu. Nah, itu dari kecil kita sudah dididik untuk hati-hati di dalam menggunakan mulut, hati-hati di dalam menggunakan lidah kita. Apalagi di era digital ini, tidak hanya mulut ataupun lidah, tetapi juga jari-jari kita. Jari-jari kita apabila tidak bijak di dalam menggunakannya, maka akan merugikan kita sendiri. Jemaat yang terkasih, surat Yakobus pasal 3 menjelaskan banyak tentang lidah manusia yang kecil adanya, yang ukurannya kecil. Hal yang dapat kita pelajari dari apa yang telah kita baca tadi adalah: 1. Lidah berkuasa mengendalikan hidup. Pada ayat pertama tidak bermaksud untuk melarang seseorang untuk menjadi guru, tetapi kita diberi pengajaran bahwa kata-kata yang kita ucapkan hendaknya kata-kata yang membangun, kata-kata yang mendidik, dan bukan kata-kata yang membuat orang menjadi sakit hati, kecewa, tersinggung, bahkan menghakimi orang lain. Terlebih pada saat ini, pada minggu ini, tanggal 12 September 2021, kita memasuki Pekan Pendidikan Kristen. Pekan Pendidikan Kristen, dalam hal ini kita sebagai guru, kita lebih dituntut untuk berkreasi, untuk berinovasi, bagaimana dapat menyampaikan didikan kita, bagaimana dapat menyampaikan materi, sehingga anak didik kita dapat menerimanya. Dalam Pekan Pendidikan Kristen, Sinode mengambil tema membumi di masa pandemi. Itu yang diambil oleh Sinode, membumi di masa pandemi. Bagaimana kita menyampaikan didikan yang berasal dari Tuhan itu dengan era digital. Di era pandemi COVID-19 ini, kita sementara dilarang untuk tatap muka. Tetapi puji Tuhan, dengan menurunnya level kita, kemungkinan sedikit demi sedikit kita bisa mencoba untuk
bertatap muka di dalam dunia pendidikan. Meski itu sangat terbatas dan harus dengan prokes yang ketat. Tidak boleh tidak. Dan mudah-mudahan dengan berkat dan pimpinan Tuhan semuanya akan dapat berjalan lancar dan anak-anak didik kita dapat menerima pelajaran dengan tatap muka. Dengan demikian dapat mengenal siapa gurunya, dapat mengenal teman-temannya. Kembali ke surat Yakobus, dikatakan di ayat yang kedua, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jemaat, tidak ada seorang pun yang tidak bersalah di dalam ucapannya. Semua orang pasti pernah salah di dalam menggunakan lidah atau mulutnya, di dalam mengeluarkan kata-katanya. Dan dikatakan apabila tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, orang yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Pengendalian lidah ini digambarkan di dalam ayat berikutnya seperti kekang pada kuda. Jadi kuda itu ada kekangnya yang dapat menjadikan kuda yang beringas, kuda yang liar itu menjadi jinak ketika tali kekangnya kita tarik. Jadi kuda yang liar, kuda yang beringas itu dapat dikendalikan oleh tali kekang kuda. Demikian juga dengan kapal. Kapal yang besar dapat dikendalikan oleh kemudi. Tentu saja kemudi ini dipegang oleh jurumudi. Ketika dibelokkan arahnya oleh jurumudi, maka kapal yang besar tersebut ikut berbelok. Demikian juga lidah kita. Lidah kita dapat mengendalikan tubuh kita. Dan hal yang kita dapat dari Yakobus yang kedua adalah lidah berkuasa menghancurkan hidup. Lidah digambarkan sebagai api yang kecil, Bapak Ibu Saudara. Tetapi api yang kecil ini dapat membakar hutan yang besar, hutan yang luas. Lidah dapat menyulut api dan menghanguskan semua yang ada di hadapannya. Perkara-perkara manusia dan masyarakat menjadi kacau balau dan menjadi terbakar semua. Dalam hal ini, neraka punya andil yang besar dalam membesarkan nyala api lidah tanpa disadari oleh si pemilik lidah. Tanpa kita sadari kalau lidah kita ini dibesarkan oleh nyala api dari neraka. Dan tidak ada orang yang bisa menjinakkan lidah kita sendiri tanpa anugerah dan tanpa pertolongan Tuhan. Oleh karena itu banyak diperlukan kewaspadaan, banyak diperlukan usaha dan doa untuk dapat menjinakkan lidah.
Dikatakan binatang-binatang yang buas, binatang liar dapat dijinakkan oleh manusia, tetapi manusia tidak dapat menjinakkan lidahnya sendiri. Hal yang ketiga, lidah berkuasa untuk menyenangkan hati Tuhan. Di sisi lain, jemaat yang terkasih, lidah yang kecil ini juga dapat menghasilkan buah yang baik. Jika kita mengizinkan Yesus sebagai jurumudinya dan setiap hari kita menyerahkan hati, pikiran, dan ucapan kita di bawah pimpinan Roh Kudus, karena hanya Dialah yang dapat menjinakkan lidah kita. Di dalam bacaan Amsal bab 1 dikatakan bahwa hikmat Allah yang menuntun manusia untuk hidup seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Diperlukan hikmat yang berasal dari Allah, dan kita tahu bahwa kitab Amsal itu adalah kitab untuk kita belajar tentang hikmat. Lidah yang diciptakan untuk melayani Tuhan. Lidah kita ada di dalam diri kita, diciptakan untuk melayani Tuhan. Lidah yang senantiasa menyapa Sang Ilahi dengan puji-pujian dan rasa hormat yang harus terus dijaga dengan setia. Mazmur 19 menyatakan puji-pujian kepada Allah. Allah yang hebat, Allah yang setia, Allah yang tetap memelihara semua ciptaannya, dan itu wajib untuk kita sembah, wajib untuk kita puji di dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Di bagian bacaan terakhir, yaitu surat Yakobus 3 tadi, tersirat bahwa seorang yang tinggal di dalam Tuhan akan mengeluarkan perkataan yang memuliakan Tuhan. Hendaklah kita lambat di dalam berkata-kata dan cepat dalam mendengar. Tetapi di dalam hidup dan kehidupan kita terbalik, Bapak Ibu Saudara. Kita cepat untuk berkata-kata, tetapi lambat untuk mendengar. Ini yang kita alami di dalam hidup dan kehidupan kita. Padahal firman Tuhan menghendaki kita untuk cepat mendengar, dan kata-kata yang kita keluarkan hendaklah kita pikirkan terlebih dahulu. Lambat di dalam berkata-kata. Berapa banyak dosa akan dicegah, berapa banyak orang akan kembali bertobat jika kita sedia mengendalikan lidah untuk hal yang bernilai bagi kerajaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, biarlah lidah kita dinyalakan oleh api yang berasal dari surga, yang dapat menyulut pikiran-pikiran yang baik, menyalakan perasaan yang kudus, dan mengobarkan semangat untuk melayani Tuhan. Amin. Kita masuk di dalam saat teduh. Bapa di dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau menciptakan lidah kami untuk memuliakan-Mu. Betapa besarnya kekuatan lidah manusia, kami tidak dapat membayangkan
Betapa indahnya kehidupan ini jika setiap orang dapat mengendalikan lidahnya untuk mengucap berkat, mengatakan kebaikan, dan membangun yang lemah. Ya Tuhan, jadilah jurumudi yang mengendalikan lidah kami untuk sesuatu yang berguna bagi sesama. Kiranya Roh Kudus bekerja sehingga lidah kami senantiasa mengeluarkan kata-kata yang menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat dimohon untuk berdiri. Marilah kita meneguhkan percaya kita dengan mengucapkan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita satukan hati dan pikiran kita dan kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kembali menghampiri tahta-Mu ya Bapa, dengan mengucap syukur atas segala hidup dan kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Bapa dalam surga, pada pagi yang indah ini kami membawa warga GKJ Gantiwarno, baik itu yang berada di Jabung, baik itu yang berada di Ceporan, Melese, Pepantan Mutihan, Pepantan Panggil, dan Pepantan Dawung, dengan segala pergumulan hidup dan kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Bapa, kami bawa di hadapan-Mu untuk anak-anak kami yang telah memasuki ujian tengah semester. Bapa, Engkau pimpin, meskipun pada saat ini kami harus tetap mengerjakan semua soal secara daring, tapi kami percaya Engkau ada pada anak-anak kami Tuhan. Hikmat yang berasal dari Engkau, hikmat pengetahuan ada pada anak-anak kami juga, sehingga anak-anak kami dapat mengerjakan semua soal yang dihadapi dengan baik, dan biarlah semua berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan orang tua yang senantiasa mendampingi mereka di dalam belajar. Engkau berikan kesabaran, Engkau berikan hikmat, sehingga dapat membimbing anak-anak mereka dan menuntun pada jalan yang Engkau kehendaki. Engkau juga berkati di dalam pekerjaan mereka. Engkau berkati pekerjaan orang tua, sehingga dengan pekerjaan yang Engkau berikan dapat mencukupi segala kebutuhan di dalam keluarga mereka. Bapa dalam surga, pada saat ini juga kami bawa anak-anak muda-Mu Tuhan, di mana mereka harus memikirkan pendidikan untuk masa depan mereka, tetapi mereka juga
harus terlibat di dalam pelayanan gereja. Beri hikmat untuk membagi waktu sehingga semuanya dapat berjalan seiring dengan pimpinan dan penyertaan. Bapa dalam surga, kami serahkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit dan di dalam proses pemulihan kesehatannya. Kami serahkan Ibu Harjanto, kami serahkan Ibu Endang Purgianti, kami serahkan Bapak Joko Sungkowo, Bapak Ibu Estianto, dan saudara-saudara kami yang tidak dapat kami sebutkan ya Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberkati dengan segala usaha. Engkau berkati segala obat, perawatan dokter, bahkan pendampingan dari keluarga yang menjadikan mereka semangat dan dapat menemukan kembali kesehatan dan mengucap syukur kepadamu. Bapa dalam surga, kami juga bawa Majelis Ki Kajeng Gantiwarno, kami bawa seluruh komisi dan panitia. Kiranya Engkau hadir di dalam segala rancangan dan tingkah laku di dalam menjalankan perencanaan yang telah kami susun. Engkau hadir dan Engkau sertai di setiap langkah kami. Bapa dalam surga, pada saat ini kami memasuki Pekan Pendidikan Kristen, dan biarlah di masa Pekan Pendidikan Kristen ini kami juga dapat menjadi guru bagi diri kami sendiri, sehingga kami dapat mendampingi anak-anak kami di dalam proses belajarnya. Membumi di masa pandemi, dan biarlah itu juga dapat kami lakukan di dalam hidup dan kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan bangsa dan negara kami di dalam mengambil segala kebijakan di masa pandemi ini. Engkau berikan hikmat yang berasal dari Engkau, dan biarlah apa yang menjadi keputusan yang diambil oleh pemimpin bangsa dan negara kami, dan kami percayai bahwa itu semua berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percayakan segala masalah yang ada pada negeri kami, Indonesia, hanya ke dalam tangan-Mu. Kami berserah dan kami tetap berusaha di dalam penyertaan tangan kasih-Mu. Bapa dalam surga, kami serahkan pergumulan hidup dan kehidupan kami sehari-hari hanya di dalam tangan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita nyatakan syukur dan memuliakan Tuhan melalui hatur persembahan dengan didasari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Marilah kita mengumpulkan persembahan sambil kita iringi kidung jemaat 289 bait pertama dan ketiga. Tuhan pencipta semesta. Mulia
Dengan bangkit berdiri, marilah persembahan ini kita mintakan berkat kepada Tuhan. Dalam doa saya hantarkan. Menghadap kehadirat-Mu Tuhan, Tuhan yang kami sapa dalam diri Yesus Kristus. Terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Dari banyak berkat yang telah kami terima, berkati dan layakkanlah dan terimalah persembahan kami. Jadikan persembahan ini sarana pelayanan dan pembangunan terlebih pada keimanan kami. Dan mampukan bagi pengelola untuk mengelola sesuai dengan kehendak-Mu. Jika dalam memberikan persembahan ini terdapat dosa, kami mohon pengampunan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sampaikan persembahan dan doa ini. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita masuk di dalam pengutusan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Kiranya Roh Kudus memampukan kami. Kita harus membawa berita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin. Di jalanku ku diiring.